أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat keluarga di Wonosobo, seseorang muslimah, seseorang perempuan yang seharusnya menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, tidak dimurah-murahkan, tidak dimurah-murahkan, tapi dipertahankan dengan baik untuk seseorang. Kalau perempuan telah memurah-murahkan raganya, tubuhnya, itu adalah perempuan tersebut sudah kalah, sudah bersekutu dengan iblis laknatullah, dan akalnya sudah dihinggapi dengan akal binatang, akal hewan, sehingga memiliki hawa nafsu hewan. Zaman sekarang ini sudah mulai kebalik. Perempuan mengejar hawa nafsu birahi, kesana kemari. Semua orang dicicipi, semua orang dinikmati. Allahu Akbar. Masya Allah. Semua orang dinikmati, hanya mengejar hawa nafsu doang. Tapi dia nggak sadar akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari akhir, akan adanya hari kematian. Dia mempermainkan semua orang hanya untuk mendapatkan raganya orang yang dia suka. Boleh makan coklatnya, Ma? Punya ide. Dari mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang, 11 orang. Korban mulai berjatuhan. Biasanya kan yang korban perempuan ya. Nah ini sekarang laki-laki ini kebalik ya ini. Dunia zaman sekarang kebalik. Korban bergelimpangan, berjatuhan. Gitu. Mungkin ada yang alhamdulillah. Kalau untuk laki-laki mungkin ya ada yang alhamdulillah, katanya itu wong saya tadinya itu sayang, tapi kenapa dianya begitu. Semakin hari semakin parah, dan akhirnya nafsu binatang itu membabi buta. Ini bukan cerita bohongan, ini kisah nyata. Ini kisah nyata yang terjadi, yang dialami oleh orang Kerasak Wonosobo. Kisah nyata ya. Kisah nyata ya, ini bukan bohong-bohongan, bukan cerita palsu, ini kisah nyata. Lalu Anda setelah menjalani hal yang enggak-enggak, setelah memberikan jiwa, raga Anda kepada semua orang, Anda menikmati tubuh orang-orang, lalu satu orang Anda ditinggalkan, oleh Anda dibuang setelah Anda menikmati, mencicipi jiwa raganya orang. Terakhir yang ke-12, yang ke-13 mungkin ya. Terakhir yang ke-13, Anda bertemu dengan seseorang, Anda mengatakan cinta dan kasih sayang. Anda mencintai dia karena Allah, itu akan hidup enak, akan hidup damai. Andaikan Anda mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, hidup karena Allah, mata Anda melihat karena Allah, Anda berbicara karena Allah, Anda bernapas karena Allah, Anda menyayangi dia, menyayangi karena Allah, hati dan pikiran Anda semuanya karena Allah, bukan hanya karena nafsu syahwat belaka.
Kalau Anda sudah bisa semua karena Allah, dikembalikan kepada Allah, hidup Anda bersama Allah, hidup mati Anda bersama Allah. Ingat, jangan sampai terlena di dalam menjalani hawa nafsu hewani Anda. Jangan sampai terlena Anda hidup di dunia ini dipacu oleh nafsu amarah, karena itu semua akan menjerumuskan Anda kepada neraka jahanam khalidan fiha. Anda jangan terburu-buru dengan nafsu amarah, karena amarah itu bisa mencelakakan kita hidup yang di dunia ataupun nanti sampai akhiratnya. Itu akan mencelakakan kita, nafsu amarah itu. Anda jangan terlena di dalam otak Anda ini. Otak Anda ini jangan disimpan otak binatang. Hati kita ini jangan sampai ada hati binatang. Tapi ingat, pikiran ini harus diisi dengan Allah, disiram dengan kolbu yang jernih, yang bening, atas nama Allah dengan kasih sayangnya. Pikiran harus berpikir karena Allah, hati harus merasakan juga karena Allah. Bayah kolbu, lembut pikirannya harus karena Allah. Insya Allah akan baik-baik saja. Ingat, hidup akan mati dan mati akan mengalami kehidupan yang kekal dan abadi, akan mengalami hidup perjalanan yang panjang setelah kematian nanti. Ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Setelah kematian ada hari kebangkitan, dan di kebangkitan itu akan ada timbangan, akan ada yaumul hisab di hari kebangkitannya. Lalu di alam kubur pun akan ada hari pertanyaan oleh Munkar dan Nakir. Kalau tubuh Anda selalu digudak-gadekan kepada setiap orang, kalau Anda selalu hidup bersama dengan nafsu amarah, nafsu birahi doang, yang nafsu birahi itu Anda salurkan kepada semua makhluk yang Anda lihat. Telah disebutkan bahwa Al-Quran mencari petunjuk untuk menjalani hidup sehat, sehingga Anda menjalani sholat tapi Anda melakukan hal yang negatif. Anda menjalani sholat tapi Anda berzina. Anda menjalani sholat tapi Anda gak percaya kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Gaya arsitektur khas Turki dengan sedikit sentuhan ala Masjid Coba. Nabawi membuat masjid di Jember, Jawa Cintailah Timur memukau siapapun. Cintailah dia dengan karena Allah, sayangi dia karena Allah, semuanya karena Allah. Ingat, bertaubatlah sahabatku. Ingatlah, bertaubatlah wahai bunda. Bertaubatlah sebelum ajal tiba. Dan sebelum bertaubat kepada Allah, kita harus menjalankan taubatan, minta maaf, minta ampunan kepada sesama. Karena Allah pun tidak akan mengampunkan taubatnya kita kalau kita belum minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kalau kita tidak bisa jujur, maka percuma kita hidup di dunia ini, percuma. Jujurlah, bicaralah jujur dan terus terang karena Allah. Walaupun kejujuran itu nggak enak mungkin didengarnya, nggak enak didengarnya ataupun dilihat, ataupun dampaknya celaka. Itu udah resiko kalau memang mau jujur, kalau memang mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bunda, bunda telah mencemarkan, bunda telah melecehkan, bunda telah melecehkan Al-Quran, bunda telah melecehkan agama dengan sumpah-sumpah bunda. Bunda telah melecehkan makhluk Allah. Bunda telah melampiaskan amarah nafsu bunda kepada seseorang, kepada Abi Ilyas, dan juga kepada orang-orang selain Abi Ilyas. Seperti itu bunda. Sedangkan Abi Ilyas di situ, setelah kehadiran bunda, mengharapkan Abi Ilyas itu bunda bisa menjalankan taubatan bareng-bareng, sehingga Abi Ilyas rela
rela diapa-apakan oleh bunda. Jawa Tengah. Sebelum dimasukkan ke dalam gor, para PMKs ini terlebih dahulu Begitu, Bunda. oleh para petugas guna mencegah penyebaran Dan kepada COVID-19. warga kaum mukminin mukminat muslimin muslimat yang khususnya ada di wilayah Kerasak Wonosobo, di dekat pom bensin Kerasak ya, ada sahabat saya di belakang pom bensin Kerasak Wonosobo, ada pondok pesantren di situ. Saya menyampaikan ya, di wilayah situ ada orang yang apa jenenge, orang yang menistakan agama, orang yang melecehkan Al-Quran ya. Ada yang melecehkan Al-Quran, ada yang melecehkan agama, yang menentang kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Dia yang pernah singgah di saya, bahkan dia yang mempermainkan Al-Quran di hadapan saya. Seperti itu. Namanya Anifah. Namanya Anifah, anaknya Bapak Ibnu di Kerasak Wonosobo, dekat pom bensin Kerasak itu loh. Itu dia. Hei Puje, iya. Namanya Anifah, anak Bapak Ibnu. Bisa lihat nanti ada foto-fotonya itu, kalau nggak ini di video yang berjudul "Ini loh orang yang injak Al-Quran itu berhijab tapi penista agama." Itu ya, berhijab tapi penista agama, itu ada juga seperti itu. Ya seperti itulah yang saya sampaikan, cuman ini saja. Semoga Bunda Anifah segera diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesalahannya yang amat sangat dahsyat yang dijalani oleh dia mengenai penistaan agama. Berat penistaan agama itu. Penistaan Al-Quran di Masjid Agung Pondok Pesantren Tasikmalaya. Seperti itu. Jadi saat ini dianya udah ada di Wonosobo. Kalau belum ke Wonosobo mungkin akan diadili di sini. Tapi dikarenakan sekarang ada di Wonosobo, pergi ke Wonosobo tanpa izin, maka dari itu saya serahkan kepada warga muslim yang ada di Wonosobo. Orang penista agama itu harus ditindak yang sekeras-kerasnya. Karena itu bukan hanya ke diri ya. Kalau ke agama ya repot. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membutuhkan banyak waktu untuk berdandan. Bunda Anifah, akan membawanya kemari sebentar lagi. sungguh luar binasa kelakuan Anda. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kepada umat. Semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ini. Saya berbicara apa adanya. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya siap untuk jadi saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.